Dari timur ke Gontor, bersahabat dengan Ainun oleh Ismail Malakaklu. Saya lahir di timur, tepatnya di Lamahala, Adunara, Flores Timur. Untuk pergi ke Gontor, saya naik perahu layar dari timur ke Surabaya selama 41 hari. Saya terpikat cerita tentang Bapak, tentang Jawa yang indah diterangi lampu-lampu di mana-mana. Malam pun bagaikan siang, ketika itu ibu saya sudah meninggal. Diam-diam bapak saya membawa saya ke perahu yang mengangkut kopra untuk diantar ke Jawa. Sebab nenek saya tidak mengizinkan saya pergi. Jadi kalau ketahuan nenek pasti dilarang. Berpisah sangat jauh dari nenek dan keluarga besar tentu sangat sedih. Apalagi itu di tahun 60-an, di mana transportasi tidak semudah sekarang. Tapi kemudian di Gontor saya bertemu dengan seorang teman. Ia anak Jawa, jujur, tulus, lurus, polos, dan nampak tidak punya kepentingan pribadi. Lambat laun kami bersahabat dekat, rapat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ia adalah Ainun Najib, saya memanggilnya Nun. Saya datang ke Gontor sebagai orang yang tidak pintar, apalagi soal agama. Sebab di timur tidak ada sekolah agama. Mengaji pun saya tidak tahu. Jadi selama belajar di Gontor, saya selalu di kelas paling buncit, kelas G. Sementara Ainun itu memang pintar. Ia pintar dalam banyak hal. Ia pintar main bola, mengaji, menyanyi, menulis puisi, tulisannya cantik, khotnya juga cantik. Apapun ia pintar. Tidak heran jika ia selalu masuk di kelas B, kelas anak-anak pintar di Gontor. Padahal belajarnya cuma sedikit, sepintas saja. Loh, kelas B mengapa bukan kelas A? Di Gontor, kelas A itu kelas anak-anak yang gagal, tidak naik kelas. Ainun itu luas, supel, pergaulannya luas, kawannya banyak, semua orang di pondok pasti mengenalnya. Orang-orang kampung juga mengenalnya. Ia pun sangat sayang padanya. Karena sebelum masuk pondok Gontor, ia sudah hidup di kampung itu. Maka kami punya banyak kawan anak kampung, salah satunya Abbas. Menurut pandangan umum, Abbas anak yang kurang penuh, tapi ia kan anak Ponorogo, ia tahu arok. Maka ia bisa makan beling, ia bisa mengheding buah kelapa layaknya bola dan mengupasnya dengan gigi. Saya diajari Abbas cara makan beling. Kelak kemampuan itu sangat berguna untuk menaklukkan orang-orang kampung di pedalaman hutan Sabah. Saya ajarkan juga kemampuan ini pada Ainun. Dan saya dengar ia juga mempraktikkannya di Amerika dan Belanda. Ainun punya kemampuan bahasa yang baik. Wawasannya juga luas. Kemampuannya bahasa yang baik itu kemudian ia gunakan untuk menulis puisi. Kadang-kadang ia menulis puisi, dibaca oleh banyak orang. Di bawah puisi itu ditulis bukan namanya, tapi nama saya. Jadilah orang-orang mengira saya yang menulis. Mereka kira saya pintar menulis puisi dan jadi terkenal. Padahal itu kerja Ainun. Jika sore hari tiba, saat sinar matahari mulai lindap dan merangsek ke ufuk barat, kami main bola. Dalam sebuah tim ada trio hebat yang sulit dikalahkan. Ada Azim sebagai pemain belakang, kemudian saya sebagai pemain tengah, dan Ainun bermain di sayap kanan, seperti Ronaldo dan David Beckham. Trio ini sangat kuat, hebat, ditakuti lawan. Usai bermain bola, kami mandi di sumur-sumur milik warga sekitar, juga bersama. Hanya saat di kelas saja kami terpisah. Sumur-sumur waktu itu masih sumur timba, pakai tali karet. Ada ember yang diikatkan pada tali karet itu untuk menciduk air di kedalaman sumur. Kemudian ember ditarik ke atas dibantu oleh roda besi sebagai kerekan. Setelah ember sampai di permukaan, langsung kami guyurkan ke seluruh tubuh. Tidak pakai gayung, segar sekali. Lalu kami sabunan. Saya dan Ainun tidak pernah membeli sabun. Kami memperoleh sabun dari mengumpulkan sisa-sisa sabun milik teman, kecil-kecil. Memang sudah sulit digunakan. Dari sisa kecil-kecil itulah kami kumpulkan, kami jadikan satu, diremas agar saling melekat. Maka jadilah sabun yang ukurannya cukup untuk mandi. Warnanya tentu beraneka, seperti pelangi.
Sementara untuk pasta gigi kami juga ambil dari sisa-sisa milik teman-teman. Toh masih bisa dikupas pasta giginya barang 2-3 kali gosok gigi. Tapi kami punya sikat gigi. Di malam hari saya dan Ainun selalu tidur paling akhir. Saat malam sudah begitu lengangnya, ia sebenarnya punya kamar. Ia punya almari. Ia bukan orang miskin seperti saya. Tanah keluarganya di Jombang sangat luas. Bapaknya punya sekolah. Keluarganya sangat dihormati di kampungnya. Tapi ia tidak mau menikmati kamarnya. Ia pilih menemani saya, santri miskin. Tidak punya kamar, tidak punya almari, bahkan tidak punya baju, apalagi buku. Baju ialah yang saya pakai sehari-hari. Buku ialah yang saya bawa untuk pergi belajar. Di kantor saya hanya modal badan saja. Ia menemani saya yang tidak punya kamar dan tidak punya almari. Jadi kami tidur di sembarang tempat. Dimanapun ada tempat kosong, disitulah kami tidur. Kadang di kamar, kadang di lorong, kadang di emperan. Pokoknya di mana saja bisa merebahkan tubuh. Kalau waktunya liburan, semua santri pulang kampung. Saya tidak bisa pulang ke timur, maka saya diajak pulang ke Mentoro. Kami main sama anak-anak kampung, kami main bola seperti di Gontor. Kampung dia, ya kampung saya. Setelah ia diusir dari Gontor, saya merasa sangat kehilangan. Karena itu beberapa waktu kemudian saya juga pergi dari Gontor. Kalau dia ke Yogyakarta, saya ke Malang. Lalu kami lama tidak bertemu. Sempat bertemu sekali 2 kali sebelum saya hijrah ke Malaysia. Ketika ada pentas lautan jilbab di Madiun, kebetulan saya sedang pulang ke Malang, ke rumah mertua saya. Waktu itu saya sudah sekitar 15 tahun di Malaysia. Saya mendengar bahwa Ainun akan pentas lautan jilbab di Stadion Madiun. Maka saya menemuinya. Ia masih sama seperti dulu, tulus dan tidak punya kepentingan pribadi. Meskipun waktu itu ia sudah terkenal. Ia juga cerita bahwa setelah pentas atau usai mengisi acara, kadang-kadang ia harus pulang jalan kaki karena ia tidak mengambil bayaran. Jadi ia melakukan sesuatu bukan untuk materi. Ainun itu visioner, pandangannya jauh ke depan. Ia juga autentik, orisinil. Ia tidak mau ikut-ikutan apa yang sudah established. Ia ingin membuat sesuatu yang baru, yang orang selalu akan mengenang. Lihat saja lautan jilbab, Kiai Kanjeng, Sinau Bareng, Mak Iyah. Orang akan selalu mengenangnya. Dari sahabatmu sejak masa remaja, Ismail Malakalu, pengasuh Mahahat Al-Kautsar, Tambunan, Negeri Sabah, Malaysia. Terima kasih.